Halo Sobat Bunda, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda mendengarkan atau menonton podcast ini. Dan selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Oke, untuk yang menonton dari YouTube, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di sebelahnya. Dan untuk yang mendengarkan dari Spotify, jangan lupa untuk follow kami. Hari ini kita ngobrol dengan spesialis kita, Dr. Yuki Kurniawan. Dr. Yuki sekali lagi. Dari kemarin kita udah ngobrol juga tentang andrologi, kita udah ngobrol tentang kesehatan sperma ya, Dok. Iya. Kita mau lanjut lagi ngobrolan soal kesehatan spermanya. Jadi, kupas terus. Kita kupas terus. Jadi yang kemarin kan kita udah bahas soal gimana kita melihat sperma yang sehat ya. Gimana cara kita menganalisis sperma yang sehat. Terus yang perlu sehat masalah kan bukan cuma sperma ya, Dok. Kitanya juga kan perlu sehat nih. Iya, betul. Ada banyak cara kita punya gaya hidup untuk menjaga kesehatan. Tapi dengar nih, Dok, sebenarnya mitos apa nyata sih, Dok, ketika kita berusaha menyehatkan diri, kalau caranya salah justru kita malah menyakitkan spermanya. Menyehatkan diri dalam arti kata ya olahraga jaga begitu. Makanan. Iya. Jadi olahraga terutama ya. Itu memang kalau untuk kesuburan atau menyehatkan sperma itu justru olahraganya yang intensitasnya ringan. Intensitas ringan. Ringan tapi ya kontinu ya. Bukan seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita nggak olahraga itu apa ya, kayak Car Free Day-nya kan seminggu sekali, Dok. Olahraga emang harus Car Free Day. Contohnya yang ringan itu justru seperti jogging. Iya, jadi waktunya hanya 20 sampai 30 menit aja, nggak butuh lama loh. Jangan sampai overtraining juga. Kalau overtraining malah justru radikal bebasnya tinggi. Nah, kuncinya di radikal bebas, overtraining itu. Berarti jatuhnya memang bukan di jenis olahraganya apa, bukan di olahraganya berapa lama secara langsung gitu Pak ya, tapi memang dari radikal bebas yang dihasilkan olahraganya. Radikal bebas, iya. Misalnya kalau untuk olahraga prestasi tentu berbeda ya. Kalau olahraga prestasi ya pasti di atas 1 jam, mungkin 2 jam. Nah, itu kadang kurang bagus untuk sperma. Uniknya di situ. Olahraga kesuburan itu ringan. Dan jenisnya tadi itu ya mungkin jogging. Oh, ada lagi yang bilang nge-gym ya misalnya. Ya kalau nge-gym itu katanya ada risiko karena angkat beban berat. Nah, nge-gym itu sebagian besar iya mempengaruhi. Mempengaruhi. Terutama yang ada faktor predisposisi atau yang punya bakat varikokel. Varikokel apa itu? Varikokel itu kalau nggak salah kalau misalkan darahnya tidak terdistribusi dengan normal tuh ya, Dok, di sekitar skrotum ya. Iya, jadi varikokel itu ya sama kayak varises. Ada bendungan darah ya. Bendungan pembuluh darah balik atau vena. Berarti memang itu ada predisposisi genetik ya berarti itu, Dok? Ada. Biasanya ada faktor keturunan. Tapi itu bisa diperparah olahraganya atau justru dinyalakan dengan tanda kutip oleh olahraganya yang berlebih tadi itu? Iya. Biasanya dengan tipe pekerjaan dan olahraga berat begitu, maka itu kayak diaktifkan. Mungkin sudah punya bakat grade 1 atau ringan gitu. Dengan olahraga berat jadinya. Terus kalau misalkan lifestyle gimana, Dok? Ini kan kalau olahraga berat nih. Iya. Pilihan gaya hidup lainnya gimana, Dok? Pilihan gaya hidup lain yang jadi pertanyaan biasanya merokok itu ya. Karena ada biasanya di kotaknya itu ya. Iya, merokok alkohol itu. Dapat menyebabkan potensi gangguan kehamilan dan janin. Iya. Jadi kalau merokok itu ya dalam tanda kutip memang larangan yang pertama gitu. Larangan pertama kita untuk perubahan pola hidup atau lifestyle yang harus diperbaiki. Cuman kadang orang, saya nggak merokok, Dok, tapi nge-vape. Sama saja gitu. Berarti ngerokok nge-vape yang sama itu kan dari inhalasi nikotinnya berarti ya? Iya. Yang berisiko justru dari situnya berarti? Dari situ paling gede. Sama ya mekanismenya lewat radikal bebas juga? Iya. Atau? Iya, lewat radikal bebas. Berarti bahkan yang pakai patch pun juga menghasilkan radikal bebas ya? Iya. Sama aja. Larangan pertama ngerokok, abis itu minum kopi gimana, Dok? Minum kopi nih. Wah, dokternya kok ngopi ya? Nah, itu yang saya tidak tahu ya. Memang misalnya nih ada 100 penelitian, satu penelitian itu menyinggung bahwa kopi mengganggu. Tapi kan 99% lainnya enggak.
Kenapa kadang yang dibesar-besarkan ini yang 1% begitu? Mungkin saja yang diteliti itu sudah ada masalah kesuburan gitu. Berarti emang udah tadi predisposisi ya dok. Jadi mitosnya enggak ya, kopi enggak ada masalah. Kopi enggak bermasalah? Enggak bermasalah. Berarti aman sebenarnya minum kopi dok? Aman, cuman kadang kalau yang berlebihan dihubungkan dengan seksual. Berarti masalahnya memang bukan di fertilitas ya, tapi masalah seksual sebenarnya. Kadang ya berdebar gitu, akhirnya performa seksual turun. Oh, berarti sebenarnya kopi estri nggak salah ya dok? Enggak dong, kasihan itu kopi di kambing hitam kan gitu. Berarti sebenarnya minum kopi secara lifestyle berarti minum kopi itu aman. Tapi karena kalau berlebihan ada risiko tadi mengganggu badan ya, jantung berdebar dan seterusnya karena kafein, sehingga akhirnya justru performa seksualnya yang menurun. Kalau pilihan gaya hidup lain gimana dok? Misalkan, alkohol. Ya, alkohol itu. Nah, terkadang ya ini sangat mengganggu ya, terus terang alkohol. Tetapi kadang ada orang membandingkan, dok, itu teman saya tiap hari minum alkohol, kok tetap baik-baik aja. Anaknya banyak. Nah, pertanyaannya kan begini, ada orang ya yang punya kapasitas penetralan ya terhadap efek alkohol itu jauh lebih baik. Toleransi alkohol. Toleransi gitu. Kemudian kan alkohol juga menimbulkan radikal bebas juga. Nah itu ada orang yang cepat menetralkan, ada yang tidak. Tapi tetap mengganggu. Misal nih, dia punya sperma aslinya itu 100 juta. Tiap hari minum alkohol tinggal 50 juta. Masih subur nggak? Masih. Secara teknis masih. Masih karena memang bakalnya dari awal dia udah bagus. Tapi pengurangan jumlah 50%. Dikurangan 50% aja masih bagus begitu. Nah tapi ada orang yang mungkin sel spermanya jumlahnya udah pas-pasan gitu, 25 juta. Kalau minum alkohol tambah. Udah katanya langsung, udah selesai lah itu. Gitu. Ya. Terus kemudian kadang ada alasan ya saya stres juga gitu. Nah, yang dimaksud itu stres yang berkepanjangan, bukan dok hari ini stres nih karena dimarahin bos, bukan begitu. Stres yang contoh ya kehilangan anggota keluarga atau mungkin ada adaptasi baru di lingkungan kerja yang baru pindah itu ya. Iya begitu ya, itu kadang ada gangguan adaptasi, stresnya di situ. Kadang yang stres berkepanjangan, bukan stres harian. Duh gue stres nih, apaan nih? Udah stres minum alkohol. Itu lebih komplit lagi. Double gitu ya. Stres minum alkohol supaya lagi juga sambil ngerokok. Udah lengkap lah. Nyungsep lah. Itu kalau stres lewat radikal bebas juga dok, atau cara beda lagi? Ada dua. Yang pertama radikal bebas, yang kedua hormon stresnya. Hormon stres. Hormon kortisol. Kortisol itu bahan bakunya sama dengan hormon testosteron yang untuk kesuburan, yang untuk seksualitas. Jadi dia kayak rebutan bahan pokok gitu, atau bahan bakunya. Gitu. Jadi karena rebutan bahan baku tadi malah justru yang produksi, bagian yang produksi malah bingung nyari sumbernya ya. Iya, jadi akhirnya belok ke untuk kortisol semua, sedangkan yang untuk hormon kesuburan jadi terhambat. Banyak macamnya. Berarti sebenarnya pilihan gaya hidup tuh ngaruh banget ya dok. Banget. Terus nih sebagai spesialis androlog konsultan, kalau dari dokter sendiri, kalau misalkan dari kami yang pria ingin menjaga kesehatan sperma juga nih dok, ada saran nggak dok? Ya. Jadi yang pasti ya olahraga teratur. Kemudian avoid atau jauhi yang dua faktor tadi, terutama rokok sama alkohol. Terus yang ketiga ya manajemen stres ya. Manajemen stres. Kata anak sekarang healing terus ini. Healing gitu ya. Itu memang betul. Tetapi ya ditakar lah healingnya seberapa. Jangan sampai healing untuk healing aja menimbulkan stres yang lain karena uangnya habis gitu. Mau healing ke Bali tapi ini kita udah di Bali. Ya yang keempat makanan. Ya makanan sehat ya. Terutama yang seperti ya buah-buahan yang seperti tomat itu bagus ya. Kemudian hindari yang tadi saya sebutkan yang pahit-pahit. Ya. Kalau selada itu mana pahit nggak dok? Bagus. Berarti yang dicari itu sebenarnya buah-buahan yang kayak gimana dok? Ya. Buah-buahan dasar yang kayak gimana? Yang pasti banyak yang golongannya isinya likopen, kemudian zincnya, karoten segala macam. Ya itu bagus. Berarti yang sering dipromosikan ya kaya dengan karoten, kayak gitu. Itu bagus tuh sarannya kayak gitu ya dok? Ya itu bagus. Tetapi ingat ya, itu makanan itu adalah pendukung. Jangan sampai ketika kita tidak subur nyalahkan makanan loh. Sering gitu. Dok, saya padahal udah makan ini tiap hari. Kok yang disalahin makanannya ya? Padahal bisa jadi masalahnya lain ya. Masalahnya lain. Padahal makanan itu hanya supporter.
bisa mempengaruhi hasil pertandingan, bisa tidak supporter itu. Nah, jangan sampai nyalahkan supporternya. Berarti emang perlu analisis lebih jauh lagi jatuhnya ya. Kalau ada masalah. Gitu. Cuma untuk dari awal kalau ingin paling nggak upaya untuk menjaga kesehatan itu bisa tadi ya dengan makanan, dengan olahraga teratur, terus menjauhi rokok dan alkohol. Emang kalau ingin menjaga kesehatan sperma ya dok. Oke, ini berarti kita udah bahas tentang gaya hidup. Nah, habis itu kemarin kita juga sempat nyinggung soal apa aja tuh kemarin, ada ejakulasi dini, ada impotensi, terus ada varikokel, ada kayak masih banyak lagi ya dok. Banyak sekali gitu. Oke, kita akan ngobrol lagi kalau gitu dok. Baik. Terima kasih sudah mau hadir jadi narasumber hari ini. Untuk para penonton yang di YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng di samping untuk mendapatkan notifikasi terbaru tiap kami upload video. Kemudian untuk mendengarkan dari Spotify, jangan lupa untuk follow, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @peribunda_hospital, @peribunda_tabanan, dan yang paling baru untuk Win Fertility Center yaitu @ivf.bali. Kita akan segera ngobrol lagi dengan spesialis-spesialis kita yang lainnya dan juga dengan Dr. Yuki di masa mendatang. Terima kasih sudah datang untuk mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.